Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma halak. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma halak. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma halak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil 'ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, saudara-saudara jemaah subuh, pegawai syara, pengurus DKM, bapak-bapak yang insya Allah pasti kita semua dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut tidak bosan-bosannya kita bersyukur. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Kemudian bersama-sama kita mengirimkan salawat dan salam kepada uswah kita, kepada Nabi kita, baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah sedang duduk dalam majelis seperti yang kita buat pada subuh hari ini diriwayatkan dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Maka Nabi sementara berbincang-bincang dengan sahabat, tiba-tiba ada 3 orang yang masuk ke dalam masjid. Setelah melihat keadaan dalam masjid, orang yang pertama kembali keluar masjid. Kemudian orang yang kedua, pemuda yang kedua, melihat tempat yang kosong, kemudian masuk dulu dalam majelis Rasulullah. Kemudian yang ketiga mengikuti orang yang kedua, duduk di belakangnya. Setelah majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada semua sahabat, "Wahai sahabatku, mau aku sampaikan kepada kalian 3 bentuk manusia." Mau ya Rasul. Manusia yang pertama kata Rasulullah, yaitu mereka yang lari dari rahmat Allah, maka Allah juga lari dari rahmatnya. Kemudian yang kedua kata Rasul, mereka yang ingin perlindungan Allah Ta'ala, maka Allah memberi perlindungan kepadanya. Kemudian yang ketiga, mereka yang malu, maka Allah pun malu kepadanya kalau tidak memasukkannya ke dalam surganya. Maka ringkas ini hadis yang Rasul sampaikan adalah 3 orang tadi yang datang masuk ke dalam majelis baginda Rasulullah SAW. Artinya majelis-majelis seperti yang kita buat insya Allah seperti mana yang dimaksud oleh Rasulullah, kita ingin
tentunya perlindungan daripada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Kita ingin bagaimana Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Insya Allah pada subuh hari ini semua kita dapatkan. Dan semoga saudara-saudara kita senantiasa diberikan hidayah untuk mencari rahmat, pengampunan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Ibnu Umar bahwa al-majlisul fikhi khairu min ibadati sittina sanatan. Dulu-dulunya orang dalam majelis yang membicarakan tentang fikih, tentang hukum Islam, kata Ibnu Umar, itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun lamanya. Jadi duduknya orang untuk membicarakan masalah hukum ahkam agama lebih baik, kata Ibnu Umar, daripada ibadah 60 tahun lamanya. Karena kata Ibnu Umar, ibadah 60 tahun tidak ada artinya apa-apa apabila dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Jadi sia-sia belaka. Yang biasa kita kenal al-ilmu imam wal amal tadi. Ilmu itu di depan, amal di belakangnya. Apabila ilmunya terang, maka insya Allah amalnya juga ada penunjuk jalan menuju diterimanya itu amal. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata dalam qaulnya, dalam perkataannya Imam Syafi'i berkata bahwa talabul ilm khairu min ibadatin nafilah, kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu hukum itu lebih baik daripada sembahyang sunat, kata Imam Syafi'i. Sehingga kata Imam Syafi'i, apabila aku disuruh pilih, aku duduk belajar tentang agama, kemudian yang kedua pilihannya sembahyang sunat nafilah, maka aku pasti pilih belajar menuntut hukum agama. Karena menuntut hukum agama akan bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan apabila aku salat sunat, maka manfaatnya hanya untuk diriku sendiri. Jadi mudah-mudahan keistimewaan daripada belajar, mengajar, belajar buku, mendengarkan mustami'an, semua kita dapatkan pada subuh hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah subuh yang dirahmati Allah, maka insya Allah sebagaimana biasanya bahwa kita sambung majelis subuh berkah kita pada subuh hari ini, yang mana kita tentunya buat ta'lim kita lebih instan, kemudian tetap patokannya kepada hadis-hadis sahih, kemudian perbandingan kita, penjelasan kita ambil dari 4 mazhab hadis sunnah. Apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas, insya Allah nanti kita bahas bersama-sama. Pada subuh hari ini kita masuk ke babul salatil Jum'ah, yaitu bab yang membicarakan tentang hukum ahkam daripada salat Jumat itu sendiri. Jadi biasanya kalau di pondok-pondok pesantren ini butuh sampai 8 pertemuan. Jadi kita upayakan subuh hari ini bisa selesai. Utamanya permasalahan-permasalahannya itu yang paling utama. Karena tentunya kita tidak membutuhkan untuk hafal hadis, tetapi bagaimana tuntunan itu kita ketahui, itu yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala
a'wadi munbirahi la yantahinna aqwamu an wad'ihim al-jum'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa hendaknya kalian atau orang-orang atau mereka yang biasa meninggalkan salat Jumat, hentikan pekerjaan itu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hati-hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi hadis ini sepakat Imam Mazhab bahwa ini hadis perintah tentang kewajiban yang menguatkan kewajiban untuk menegakkan salat Jumat sepekan sekali, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Jumu'ah itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah ila akhir ayat. Maka hadis ini yang menguatkan bahwa meninggalkan salat Jumat itu salah satu daripada dosa besar. Kemudian dikiaskan oleh para ulama karena salat Jumat seperti mana salat zuhur, sehingga meninggalkannya termasuk dalam dosa-dosa besar, terkecuali nanti ada keringanan tertentu. Kemudian An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah summa nansarifu wa laysa lil khitani zillu yasta'dhallu bihi. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Kami melakukan salat Jumat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sudah selesai salat Jumat, maka tembok-tembok rumah itu hampir tidak ada tempat berlindung karena panasnya matahari. Tembok-tembok yang berdiri itu hampir tidak ada bayang-bayangnya karena panasnya matahari. Ini hadis sebagai landasan bahwa ditegakkannya salat Jumat itu di siang hari yang waktunya sama dengan waktu melaksanakan salat zuhur. Sama waktunya dengan melaksanakan waktu salat zuhur. Idza zalat asy-syamsu summa narji'u ma tatabba'ul fai'a, sehingga kami tidak melihat tempat yang bisa berlindung, berteduh. Biasanya kalau ada bangunan ada bayangannya. Berarti tidak ada bayangannya, berarti memang di siang hari sebagaimana waktunya dilaksanakan salat zuhur. Kemudian Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala qala ma kunna nakilu wa la nataghadda ila ba'dal jum'ati. Muttafaqun alaih. Kami di hari Jumat di zaman Rasulullah SAW tidak pernah tidur dan tidak pernah makan kecuali selesai salat Jumat. Di sini dikatakan nataghadda. Nataghadda itu adalah makan siang. Jadi kami tidak pernah tidur sebelumnya dan tidak makan kecuali salat Jumat itu selesai. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qa'iman faja'at sayyidu min asy-syam fatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Rawahu Muslim. Ketika di zaman Nabi sementara berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba datang pedagang dari Syam menawarkan barang dagangannya. Di hadis yang lain, pedagang itu memukul at-tablu. Ada seperti bunyi-bunyian yang dipukul untuk menarik pembeli. Tiba-tiba orang yang sementara salat Jumat bersama Nabi semuanya keluar
untuk melihat itu barang dagangan, kemungkinan besar itu ada bonus, ada diskon. Illa isna asyara, kecuali yang tinggal di dalam masjid 12 orang sahabat. Di antaranya dijelaskan yang tinggal Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat. Yang lainnya semua keluar sambil melihat itu barang dagangan. Tidak lama kemudian setelah melihat barang dagangan, mereka masuk kembali. Tetapi Nabi tetap sementara berkhutbah pada saat itu. Jadi ini salah satu dasar. Nanti sebentar ada pendapat Imam Mazhab bagaimana mendirikan salat Jumat dalam keadaan 12 orang. Ini dasarnya yang dipakai. 12 orang bisa mendirikan salat Jumat. Kemudian ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min salatil jum'ati wa ghairaha falyusifu ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu rawahu Nasa'i. Ibnu Majah sahih. Apabila seseorang ketinggalan salat Jumat dari rakaatnya, begitu juga salat-salat lain, maka sempurnakan yang tertinggal itu supaya salatnya itu sempurna. Ini dasar dari Imam Mazhab bahwa orang yang ketinggalan salat Jumat 1 rakaat, maka dia tambah 1 rakaat, sebagaimana ketinggalan di salat-salat yang lain. Ini dasar bahwa ada perbedaan bahwa salat Jumat itu sebagaimana salat subuh, khutbahnya 2 rakaat, sehingga ada pendapat dari beberapa mazhab termasuk Abu Hanifah bahwa apabila ketinggalan berarti tidak dapat khutbah, harus ditambah rakaatnya menjadi 3 rakaat kalau memang ketinggalan 1 rakaat. Tetapi pendapat itu kurang lebih 10%, hampir tidak populer dipakai. Jadi yang dipakai adalah dari hadis sahih ini bahwa apabila rakaatnya tertinggal sebagaimana salat-salat lain itu disempurnakan. Ada Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan rahmat catatan dari malaikat di hari Jumat itu karena tidak masuk dalam khutbah bersama imam. An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qaliman summa yajlisu summa yaqumu fayahtubu qaliman. Faman taba'a ka'annahu kana yahtubu jalisan faqad kazaba. Akhrajah Muslim. Rasulullah berkhutbah di hari Jumat berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi di khutbah yang kedua. Siapa yang pernah mendengarkan atau menyampaikan bahwa Rasul itu berkhutbah dalam keadaan duduk, faqad kazaba, berarti dia berdusta. Karena khutbah Jumat itu dilaksanakan Nabi dalam keadaan Nabi berdiri, bukan dalam keadaan Nabi duduk. Apabila Nabi sempat sakit beberapa saat ketika mau meninggal, maka semua ini diserahkan ke Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada berkhutbah dalam keadaan duduk, tetapi khutbah Jumat tetap dalam keadaan berdiri. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatama khamarat aynahu. Apabila Nabi berdiri berkhutbah, matanya seolah-olah merah. Ini ciri-ciri Nabi. Wa ala sautuhu wastaddu gadabuhu. Kemudian suaranya agak lantang, seolah-olah seperti seorang komandan yang memberi peringatan kepada pasukannya. Apa peringatan? Hatta ka'anna munzirun, peringatan. Yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaquluna amma ba'du, dan seterusnya. Seolah-olah Nabi memberikan peringatan bahwa hati-hati karena musuh akan menyerang kalian, sabbahakum baik pada pagi hari, wa massakum baik pada sore hari. Jadi modelnya Nabi berkhutbah di hari Jumat beda dengan menyampaikan di hari-hari yang lain, yaitu Nabi berseri-seri, bersemangatnya luar biasa,
kemudian seolah-olah memberi peringatan kepada pasukannya seperti seorang komandan. Jadi Nabi berkhutbah dalam keadaan tegas, kemudian tentunya hikmah, bijaksana, tetapi dengan peringatan yang agak tegas, beda dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Kemudian yaumul jum'ati yahmidullah wa yusni alaihi summa yaqulu ala asari zalim. Jadi Nabi memulai khutbah di hari Jumat dengan memuji Allah, dan ini adalah rukun khutbah. Apabila dalam salah satu khutbah Jumat khatib atau imam tidak memuji Allah Ta'ala, maka otomatis khutbah itu batal, Jumat itu juga batal. Sehingga kata Imam Mazhab, seandainya disadari setelah salat Jumat bahwa dengan ketiga saksi laki-laki bahwa imam tadi, khatib tadi tidak mengucapkan memuji Allah di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua, maka Imam Mazhab para ulama sepakat Jumat didirikan kembali. Dengan catatan didirikan bukan salat Jumat, tetapi diganti dengan salat zuhur 4 rakaat karena Jumatnya batal, tidak sah. Kemudian dari An-Amr bin Yashir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah yaqulu inna tula salatir rajuli wa qasira khutbatihi ma'ilatu min fiqhiyah, rawahu Muslim. Apabila kalian, kata Rasul, melihat seseorang yang salatnya lebih panjang daripada khutbahnya, maka itu pertanda orang tersebut mendalami ilmu agama yang luar biasa. Atau bahasa lainnya, apabila kalian melihat salat lebih panjang daripada khutbah, maka itulah tuntunan syariat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di hari Jumat khutbahnya tidak terlalu panjang. Hanya biasa ada ulama di mazhab Syafi'i membolehkan karena ada waktu-waktu tertentu, mungkin bukan kita di pedesaan-pedesaan itu orang berkumpul memang hanya Jumat satu kali karena rumahnya terpencil, sehingga dibolehkan khutbahnya lebih panjang. Tetapi tuntunan dari syariat, alangkah bagusnya salatnya lebih panjang dibandingkan durasi khutbahnya. Jadi durasi khutbahnya itu lebih pendek dari sembahyangnya. Jangan dibalik, khutbahnya panjang luar biasa 1 jam, kemudian sembahyangnya 5 menit. Jadi alangkah bagusnya sembahyangnya yang lebih panjang. Itu menandakan orang itu faqih atas agama, dia mendalami aturan Nabi. Karena dalam hadis tadi saya dijelaskan, Nabi biasa membaca di dalam salat Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah wal Munafiqin atau Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadis. Artinya kata ulama, alangkah bagusnya membaca ayat di hari Jumat, yaitu Sabbihisma ke atas. Jadi Sabbihisma ke atas biar durasi salatnya lebih panjang. Tetapi sepakat, utamanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengatakan sahabat, apabila memang imam mengetahui jelas bahwa ada orang yang sakit, kemudian tempat lokasi salat Jumat itu berada di lokasi rumah sakit atau masjidnya rumah sakit, maka tetap mengambil dasar dari usul awal bahwa memudahkan jemaah dengan kesibukan-kesibukannya. Walaupun sebenarnya salat Jumat ini harus ada persiapan yang sudah disiapkan. Karena bagi musafir salat Jumat tidak perlu. Jangan sampai mengganggu orang yang salat Jumat sehingga dia mau cepat. Karena memang orang musafir, orang sakit tidak perlu datang untuk melaksanakan salat Jumat. Begitu juga anak-anak. Jadi alangkah bagusnya tidak dibawa pada hari Jumat, kecuali kita yakin anak-anak itu tidak mengganggu suasana Jumat. Beda dengan salat-salat di waktu lain. Kemudian saudara sekalian yang berbahagia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Rasulullah idza shalla ahadukumul jum'ata
falyusalli ba'daha arba'an, rawahu Muslim. Ini alangkah bagusnya. Apabila kalian selesai salat Jumat, maka yang paling mustahab melaksanakan salat sesudah Jumat arba'an rakaat, yaitu 4 rakaat. Ini dijelaskan oleh para ulama, boleh 2 rakaat di masjid, boleh 2 rakaat di rumah. Nabi juga pernah laksanakan 4 rakaat di rumahnya. Jadi sesudah salat Jumat, alangkah bagusnya salat ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi lebih beda dengan salat-salat lain. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah man itasala sum'atal jum'ata, barang siapa yang mandi di hari Jumat, sum'ata, kemudian dia datang berjalan kaki pergi salat Jumat, fa sallama qudra lahu, dia salat sunat sebagaimana kekuatannya dia mampu, kata Nabi, summa ansata, kemudian dia diam tidak berkata-kata, hatta yaqul imam minal khutbatihi, sementara imam berkhutbah dia diam tidak berkata-kata, summa yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlul salasati ayyim, rawahu Muslim. Siapa yang datang mandi sebelum itu, kemudian berjalan kaki, kalau memang rumahnya tidak jauh dari masjid, setelah itu dia duduk diam salat sunat, salat tahiyatul masjid, salat kemampuannya sebelum Jumat, kemudian dia diam sampai imam, maka selesai salat dia mendapatkan pengampunan dosa selama 7 hari. Dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, kemudian wafadlun ditambah salah satu ayyam, ditambah 3 hari, berarti 10 hari dosanya diampuni. Jadi sampai lagi Jumat berikutnya ada lagi bonus. Jadi 3 harinya tersimpan terus. Jadi syaratnya mandi, sebagaimana ayat telah menjelaskan bahwa nudiya ila salatin wa fas'au ila zikrillah, fas'au, bersegeralah, maksudnya dalam tafsir mempersiapkan diri. Kenapa harus mempersiapkan diri? Pernah terjadi orang-orang yang dari jauh Masjid Nabawi, dari pasar, dari berdagang, tiba-tiba dia datang masuk ke dalam masjid, Nabi sementara berkhutbah, maka apa kata Nabi? Apabila kalian datang untuk salat Jumat, usahakan terlebih dahulu mandi, kata Rasul, supaya tidak mengganggu orang-orang di samping kalian. Karena ini adalah hari besar kita, kata Rasul. Ini adalah hari lebaran kita selain Idul Adha dengan Idul Fitri. Maka hari Jumat itu harus mandi, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang-orang Badui yang jauh dari Masjid Madinah itu biasanya mereka berjalan, butuh waktu 3-4 jam datang untuk salat Jumat, maka mereka mandi nanti datang di Masjid Nabawi. Karena sudah ditegur sama Nabi, ini jalan kaki bukan naik kendaraan, agak berbau atau yang dari pasar mengganggu. Bukan kata Rasul bahwa bersiwak saja seandainya tidak wajib memberatkan, Nabi perintahkan. Apalagi bukan hanya bau mulut, bau badan dan sebagainya. Alangkah bagusnya disiapkan. Fas'au itu ada kata-kata kurang lebih ada tafsir bilang setengah jam sebelum hadirnya di atas mimbar kita sudah harus mempersiapkan, karena di situ ada mandi. Kemudian setelah mandi di situ ada pilih pakaian yang terbaik, butuh waktu. Kalau orang pakaiannya 50, pusing dia cari mana yang terbaik, kecuali ada pakaian khusus. Kemudian di situ butuh waktu menggunting asfar kuku setiap Jumat, menggunting kuku seolah-olah menggugurkan dosa-dosa kita, kata Rasul. Kemudian di situ ada wamassah tayyib, memakai parfum yang terbaik. Kemudian ada bersiwak, baru kita datang jalan ke masjid. Kemudian anna Rasulullah zakara yaumal Jumat, mengingatkan di hari Jumat fi sya'atan, ada satu waktu la yufiquha abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli. Ada satu waktu di hari Jumat tidaklah seorang hamba dia berdiri sementara salat atau dia berdoa kepada Allah azza wa jalla syai'an, kepada sesuatu, illa ata'iyahu, kecuali Allah berikan
Allah kabulkan itu permintaannya. Wa asyara biyadihi yukallu laha muttafaqun alaih. Dan Nabi memberi isyarat dengan tangannya bahwa waktu itu Nabi bilang pendek, waktu itu singkat, wa yasya'atun hafifatun, waktu itu sangat pendek, tidak panjang. Kemudian dijelaskan Ibnu Burda, Sami'tu Rasulullah yaqulu hiya ma baina ayyadrisul imam ila nuqtas shalah. Waktu yang pendek itu antara imam naik khatib sampai sebelum salat, di antara khutbah yang kedua. Sebelum makanya doa di khatib ketika khutbah yang kedua itu luar biasa pentingnya. Karena di hadis sahih yang lain itu waktunya di waktu itu. Kemudian ditambahkan lagi di hadis sahih Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa Jabir, dijelaskan anna ma baina salatil asri wa ghurubil samsi. Waktu yang kedua dari pendapat ulama dalam hadis sahih antara sesudah salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Itu waktu yang paling makbul di hari Jumat. Karena antara asar dengan terbenamnya matahari menuju ke hari Sabtu di akhir-akhir itu ya, waktunya memang sangat pendek. Jadi tidak panjang waktunya. Jadi dicari. Jadi tinggal kira-kira selama ini kita berdoa, artinya mungkin sudah dikabulkan akhirat, belum dikabulkan di dunia, berarti belum dapat waktu yang tepat. Jadi dicari waktunya ini yang tepat, pasti Allah kabulkan pada saat itu. Memang ada bonus untuk umat Rasul. Sama dengan makanan, kata para ulama, setiap makanan yang kita makan pasti ada berkahnya. Tapi kalau 100 itu makanan, 100 biji kurma, 100 butir nasi, berkahnya memang hanya satu. Itu yang sulit. Di mana itu berkahnya? Di mana tempatnya doa itu? Doa itu makbul. Kemudian Nabi radhiyallahu anhu, as-sunnatu fi kulli arba'ina wa sa'ida Jum'ah. Disunnahkan, aturan sunnahnya melaksanakan salat Jumat kalau sudah jumlahnya 40 orang. Ini yang dipakai mazhab Imam Syafi'i. Tetapi di dalam hadis ini ada yang cacat, ma'lul, sehingga dikasih derajat dhaif oleh sebagian besar ulama hadis. Kenapa? Bukan konteks matan hadisnya, tetapi ada periwayatan yang cacat, sehingga tidak dipakai oleh dua imam mazhab, hanya dipakai oleh Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, yaitu 40 orang baru mereka dirikan. Jadi saudara sekalian, dalam salat Jumat itu empat mazhab, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mendirikan salat Jumat harus jumlahnya 40 orang. Jadi apabila tidak tercapai 40 orang, harus mendirikan salat zuhur saja. Harus mendirikan salat zuhur. Mereka membantah beralasan hadis yang tadi Nabi sementara khutbah ada sahabat yang keluar tidak tinggal kecuali 40 orang. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad beralasan bahwa pada saat itu tidak lama kemudian mereka masuk kembali, sehingga jumlah mereka sudah mencapai 40 orang. Nah, itu alasan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian Imam Malik mengambil dasar hadis sahih tadi Muslim bahwa salat Jumat sudah boleh didirikan apabila sudah ada 12 orang makmum, satu imam, berarti 13. Jadi 12 orang makmum, satu imam boleh mendirikan salat Jumat. Kemudian Imam Abu Hanifah menjelaskan salat Jumat sudah boleh didirikan apabila sudah ada 3 orang. Jadi Abu Hanifah 3 orang. Jadi ketika sudah ada 3 orang, ada bisa jadi imam dengan khatib, boleh mendirikan salat Jumat di mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian 2 hadis lagi. Ini kita ambil hadis-hadis utamanya saja. Kemudian dari Tariq bin Syihab bahwa fi jama'atin illa arba'atun, orang yang terlepas dibolehkan untuk tidak salat Jumat, mamluk, budak. Sekarang hampir sudah tidak ada. Jadi jangan nanti pembantu-pembantu itu beralasan mereka budak. Tidak. Mereka itu profesi. Kalau budak itu tidak digaji.
bahkan dirinya juga dia tidak miliki. Jadi sudah tidak ada perbudakan. Dengan datangnya Islam, perbudakan sudah dihapuskan. Kenapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq begitu banyak membebaskan budak-budak yang masuk Islam, termasuk Bilal. Jadi sampai Rasul sebelum meninggal, perbudakan sudah selesai. Dan itu pesan Rasul sebelum meninggal, orang-orang kaya di antara kalian harus bebaskan budak sebanyak-banyaknya sampai budak ini habis. Jadi sudah tidak ada. Sehingga ini sudah dimansukkan, tidak ada lagi budak sekarang. Jadi jangan nanti TKI merasa mereka budak, tidak. Karena mereka profesi digaji, budak tidak digaji. Kemudian wa'amratul wanita, tidak diwajibkan untuk Jumat. Wasabiun anak-anak, wa maridun orang yang sakit. Kemudian di hadis yang lain ditambah ala musafir Jumat, yaitu orang yang musafir dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk Jumat. Jadi kalau kita musafir dalam perjalanan, tidak usah cari untuk tempat untuk salat Jumat, karena sudah ada kemudahan untuk musafir. Akhirnya gara-gara itu nanti perjalanan terganggu, karena perjalanan itu sudah azab, jadi sudah dimudahkan untuk tidak menegakkan salat Jumat. Hanya biasa karena kebiasaan hati tidak enak, biar mau ke selatan cari masjid singgah, padahal yang terbaik. Maka ditanya sama Nabi, mana yang terbaik? Kalau saya musafir, saya ambil kasar atau jamak atau tidak? Maka Nabi katakan, orang yang tidak mengambil kasar dengan jamak, orang yang seperti tidak mau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak sedekah dari Allah. Nah, jadi dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, Al-Hakim Syahid al-Jum'at Nabi sallallahu, saya melihat Jumat di zaman Nabi, faqama mutawakki'an ala ashan au kausin. Jadi Nabi berdiri bersandar sementara khutbah dengan tongkat. Biasa juga kami melihat kalau tidak ada tongkat dengan busur panah, kayunya panah itu. Nah, kalau dalam biasa Nabi pakai kayunya panah, yang jelas Nabi ada pakai bersandar. Di sini sunnahnya memakai tongkat dijelaskan oleh Imam Mazhab. Kenapa? Karena jangan sampai dengan tidak pakai tongkat hati terlalu banyak bergerak kedua tangannya, jadi ditekan saja. Nah, kemudian ada penjelasan ulama juga, Nabi biasa dengan tongkat itu Nabi bisa tahan, agar supaya tahan berdiri, apalagi ketika Nabi sudah berusia 60 tahun, itu lebih banyak pakai tongkat dalam hati. Nah, sehingga tapi dia tidak masuk dalam rukun sahnya Jumat. Ada hati tak pakai tongkat sah atau tidak sah. Nah, jadi dia hanya mustahab. Jadi sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, dia rubah aturan. Maksudnya apa aturan dirubah? Semua hakim harus pakai konsep. Semua hakim harus pakai konsep. Nah, kenapa? Supaya durasinya ditahu lebih panjang dari sembahyangnya. Kemudian yang kedua, supaya dia tidak terlalu bergerak. Jadi konsentrasi dengan konsepnya. Itu yang dipakai Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah kurang lebih 2,5 tahun. Jadi khalifah pakai konsep. Kemudian alasan Imam Syafi'i karena pakai konsep Jumat, karena itu masuk 2 rakaat. Jadi jangan sampai kemana-mana darinya. Jadi khutbah ini memang riskan sekali. Bahkan kalau Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah sampai dipenjara karena keras, tidak boleh khutbah dibahas masalah pemerintahan. Itu Ibnu Taimiyah dipenjara gara-gara Imam Abu Hanifah karena mengirimkan daya. Jadi karena pemerintah biasanya masukkan, penguasa dulu masukkan itu urusan-urusan pemerintahan di khutbah. Padahal Nabi itu memberi peringatan saja tentang menjaga ibadah, menjaga amal dan sebagainya. Lain kalau ada penyampaian ceramah atau tausiah di waktu-waktu yang lebih luas. Jadi kira-kira inilah yang bisa kita bacakan hadis pada subuh hari ini. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada hal yang perlu kita bahas, tafadhal masykurah, silahkan kita bahas bersama-sama.